Wairul banyak bohong, bilang katanya si Reza mau kesini. Kalau kami paksa datang, pasti datang. Yang padahal berbohong juga kemarin kepada publik. Sobat Sorot, masih penasaran kan dengan ending perseteruan Nikita Mirzani dengan Reza Gladys? Yap, api perseteruan mereka makin berkobar setelah mediasi dinyatakan deadlock nih guys. Terancam 15 tahun penjara karena kasus dugaan pemerasan dan TPPU, Niki justru optimis bisa memenjarakan Reza nih guys. Meski tak ngamuk-ngamuk seperti saat mediasi melawan Reza Gladys, Niki tetap tak memberi ampun pada Fadel Bajideh yang didakwa melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada Loli, putrinya. Bersama saya Dika Prian, kita akan mengulas babak baru perseteruan Nikita Mirzani versus Reza Gladys dan Fadel Bajideh dalam Sorot seputar orang terkenal. Nikita Mirzani ngamuk lagi guys, kali ini di ruang mediasi saat menghadapi barisan kuasa hukum Reza Gladys. Saat melakukan mediasi dalam sidang kasus One Prestasi yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin siang. Bukan tanpa alasan, api kemarahan Niki kembali berkobar. Ia sudah susah payah meminta izin kepada majelis hakim untuk hadir di sidang mediasi dengan harapan bisa bertatap muka dengan seterunya itu. Namun, Reza Gladys dianggap Niki pengecut karena setiap sidang sesumbar mau datang, bahkan mengaku sudah ready di parkiran, tapi faktanya pengusaha skincare overclaim itu tak berani menunjukkan batang hidungnya. Iya, karena Wairul banyak bohong, bilang katanya si Reza mau kesini, udah di parkiran. Tiba-tiba kan seperti yang kalian lihat penikmat sosial media, dia lagi ngapain kan kelihatan. Mereka nggak sinkron gitu loh. Yang satu bilang di parkiran, yang satu lagi ngapain gitu. Kalau masalah itu sama kami nggak ada masalah. Dokter juga mau datang tadi. Kalau kami paksa datang, pasti datang. Tapi waktunya mepet, tapi nggak ada yang perlu masalahkan. Nanti waktu pemeriksaan saksi tobat, pasti itu datang, pasti datang. Ya nyesel lah, ngapain orang udah minta izin ke mahkamah, ke hakim yang mulia, kan udah diizinin hari ini, ternyata dia tidak hadir kan. Berarti kan dia tidak berani berhadapan langsung sama saya. Ini pun apa sih yang ditakutin? Emang ada harimau lepas di sini apa singa? Makanya dia takut. Sama siapa dia takut? Melihat aksi brutal Niki di ruang mediasi, tim kuasa hukum Reza Gladys memberikan perlawanan sengit. Mereka menuding Niki tidak punya attitude karena di depan hakim mediator seolah menganggap ruang mediasi seperti warung kopi yang bisa teriak-teriak seenaknya. Seorang kuasa hukum harus bisa menjaga kliennya bahwa kita ini sedang berada di pengadilan. Dalam suatu mediasi itu dipimpin oleh hakim mediator ya. Dia ada di tengah. Dia akan silakan kepada penggugat dulu ngomong. Kemudian silakan tergugat ngomong. Tadi nggak begitu, klien saya tuding begini udah kayak debat di kafe. Dan hakim otaknya langsung nangkap, betul. Langsung di-cut, mediasi tidak ada lagi, cukup. Kayaknya dia tidak paham dengan gugatan yang kami ajukan, jadi ya sudah, akhirnya deadlock. Intinya saya juga penasaran sih dengan alur persidangan ini seperti apa gitu. Pada saat pemeriksaan pun jaksa sudah menyelidiki dong dari penyidik. Kalau memang tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya, jangan dipaksa-paksakan. Digugat senilai 100 miliar oleh Niki, Reza Gladys dan At-Taubah Mufid, suaminya, menolak kalah nih guys. Tim Reza mengaku punya kartu truf terkait perjanjian kerjasama antara pihak Niki dan Reza yang akan mereka buka saat sidang berlanjut ke materi pokok perkara. Benarkah setelah mentransfer uang 4 miliar, Ismail Marzuki alias Mail, asisten Niki,
berusaha menyamarkan aksi pemerasan itu dengan menawarkan kerjasama hitam di atas putih terkait review positif skincare Reza Gladys. Kami nyatakan sesuai dengan percakapan dengan Ismail Marzuki bahwa itu ada sebuah kesepakatan atau deal ya antara Ismail Marzuki dari 5 menjadi 4, ditawar dibayar 2 kali dan 2 kali November ke November. Itu kita sampaikan, itulah yang kita uji tadi. Dan kita minta itu harus diakui sebagai bagian daripada kesepakatan yang ada. Dia hanya minta bahwa 4M itu adalah kesepakatan, bukan pemerasan. Cuma itu yang dia mau. Kalau itu tadi kita bilang oke, dibawalah ke hakim pidana. Ini bukan pemerasan, ini kesepakatan. Cuman itu yang mau diambil. Dan tadi juga saya bertanya sama lawyernya itu yang nyerocos melulu itu ya. Saya bertanya, arti dari WhatsApp-nya Reza ke Mail tolong ingatkan sebelum 1 tahun mau perpanjang, dia nggak bisa jawab. Itu, dia nggak bisa jawab. Jadi ya kalian artikan aja sendiri ya. Mau menyelamatkan diri aja, modus. Bukan doktif, bukan dokter kecantikan. Namun Niki seenaknya mereview produk kosmetik Reza Gladys. Itu sebabnya kakak aktor Krisdiana Baharudin itu melaporkan Niki pada 3 Desember 2024 atas dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Kubu Reza bersyukur karena eksepsi atau sanggahan yang dibacakan Niki sambil berurai air mata ditolak oleh JPU. Kalau eksepsi kan rata-rata semua penyelenggara ditolak, yaitu haknya jaksa. Gantian. Apa? Nggak tahu deh, udah ikutin aja. Ini sebagai terdakwa punya kewenangan dikasih keleluasaan untuk membaca para BAP dari saksi lawan. Dan cukup terengah, lucu, kebanyakan bohongnya, tapi nanti bisa dibuktikan di muka persidangan. Wah, kalau itu kita hanya tertawa, kita tunggu aja putusan setelah majelis hakim minggu depan ya. Di dalam gugatannya ini sendiri disebutkan, ya, kalau dikasih 4M, tidak lagi direview jelek, tapi direview bagus. Selama Dr. Reza ngasih 4M. Jadi korbannya siapa? Dr. M apa PT? Dibalik-balik, diputer-puter terus gitu. Ya maklum namanya juga udah aki-aki ya. Minta doanya dari teman-teman karena aku yakin aku cuma punya satu. Aku punya Allah yang Maha Besar. Keadilan memang harus ditegakkan. Namun keadilan dalam kasus dugaan pemerasan dan TPPU dipersepsikan berbeda oleh kedua kubu. Niki merasa diperlakukan tidak adil karena dipenjara 4 bulan dan tidak mendapatkan penangguhan penahanan, hingga tak bisa merawat anak-anaknya yang masih butuh kasih sayang seorang ibu. Ya sabar ya anak-anak. Sabar, Loli juga, kakak Loli juga semangat terus. Sebentar lagi ini akan selesai, nanti kita liburan baru. Setiap minggu, Nikita Mirzani harus menjalani 3 kali sidang nih guys. Sidang pidana dan perdata melawan Reza Gladys, serta sidang pidana melawan Fadel Bajideh. Meski di penjara, Niki terus mengatur strategi agar keluar sebagai pemenang. Ibu 3 anak itu juga pantang kalah melawan Fadel Bajideh dalam kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dilaporkannya ke Polres Jakarta Selatan. Setelah mendengar kesaksian LM putrinya, sebagai ibu, hati Niki semakin terkoyak nih guys. Karena anak sulungnya nyaris meninggal, diduga karena dipaksa aborsi oleh Fadel Bajideh. Niki merasa hukuman maksimal 15 tahun penjara pantas dijatuhkan pada Fadel. Jangan salahkan kalau Nikita marah-marah, nangis. Dia betul-betul tidak mau memberikan maaf. Itu karena memang betul-betul sangat luar biasa yang terjadi terhadap anaknya. Bahkan hampir meregang nyawa. LM meregang nyawa, ada kejadian meregang nyawa. Sampaikan nggak sih Fadel? Saksi ini sampaikan Fadel seperti apa nih? Del tadi mau ngapain aja Del? Iya, saya cuma bisa elus pipinya aja, saya bilang Mama ada di sini, gitu aja. Tapi Ibu yakin Fadel tidak bersalah? Insya Allah. Saya
tahu anak saya. Yang jelas, ada 5 saksi yang saya minta LPSK untuk melindungi kesaksian tersebut. Yang pasti kesaksiannya bagus banget, semakin tadi saya bilang semakin terang benar. Insya Allah bisa meringankan ya. Gaya pacaran Fadel dan LM disebut kelewat batas nih guys, karena tak ada pengawasan orang tua. Niki geram karena Fadel diduga mengeksploitasi LM secara ekonomi saat mereka tinggal bersama di sebuah apartemen. Lalu, benarkah di ruang sidang, tanpa diketahui wartawan, Fadel sempat meminta maaf kepada Niki dan LM? Mengapa Niki tidak peduli pada jeritan hati Bunda Fadel? Maaf atas kegaduhan juga yang Fadel buat kemarin, yang Fadel berbohong juga kemarin kepada publik. Fadel minta maaf. Semoga Fadel bisa jadi lebih baik dengan masalah ini. Yang Fadel berbohong juga kemarin kepada publik, Fadel minta maaf. Ya penyesalan pasti ada. Cuma kan manusia nggak ada yang sempurna kan Mas. Empat bulan ditahan, Fadel nampak lebih gemuk dan segar dari biasanya. Penjara dianggap sebagai pesantren oleh tiktokers yang jago menari ini. Fadel mengaku banyak tafakur dan introspeksi diri di balik jeruji besi. Namun, apakah jauh di dasar hatinya Fadel masih menyimpan rasa pada LM, mantan kekasihnya? Enggak, belum bisa Fadel kasih tahu. Ketemu sama Loli apa? Oh enggak, saya nggak pernah ketemu. Tidak akan mau bertemu atau ada keinginan untuk bertemu? Kayaknya itu bukan ini saya ya, ininya ibu ya untuk dengan bertemu dengan Loli itu. Itu buat introspeksi Fadel jadi lebih baik buat ke depannya. Tak mau membacakan eksepsi atau bantahan atas dakwaan JPU, Fadel Bajideh seolah siap salah dan menerima putusan majelis hakim. Mimpinya menggelar konser tari bersama kakak-kakaknya, Martin dan Bintang Bajideh harus pupus nih guys, karena kreativitasnya terbelenggu oleh dinding penjara. Akankah Fadel divonis bersalah dan diganjar hukuman berat lebih dari 5 tahun penjara? Nah Sobat Sorot, saksikan terus seputar orang terkenal setiap Sabtu dan Minggu hanya di YouTube Star Pro Indonesia. Saya Dika Priadmon pamit, bye!